给你找了个好徒弟。终于回来了。上校，上校，这孩子到底是怎么回事？你怎么会知道？这事儿先包在我身上。这个可就是你们的师弟了，就叫穆九寒。现在可出息了啊！哎呦呦，这孩子你可别下不了手。怎么回来了？真的是你呀！你去踢他！亏了一些。别在我面前！你也是修士？你。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Hidden Secret Leader episode ke-29. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Baichang membantu Kekaisaran Qian untuk mencari bukti bahwasannya kedua saudaranya Zhou Hong yaitu Zhou Gou dan juga Zhou Wu merupakan seorang pengkhianat dari kekaisaran mereka karena mereka berdua yang berniat untuk memperebutkan kekaisaran Qian mereka, yaitu dengan Baichang menyuruh kepada Zhou Hong untuk memancing mereka berdua menggunakan harta mutiara malam dengan mengatakan bahwasannya mutiara malam ini merupakan harta pewaris dari tata kekaisaran Qian mereka. Siapa yang memiliki mutiara ini maka ia akan menjadi pewaris dari kekaisaran Qian. Rencana yang dibuat Baichang berhasil membuat mereka berdua pun tertangkap basah bahwasannya mereka berdualah yang telah meracuni sang raja, yang dimana kaisar itu sendiri merupakan ayah mereka, dan mereka pun mendapatkan hukuman karena hal tersebut. Dan itu pun merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut diperlihatkan dengan Baichang dan juga Zhou Hong yang berpisah dengan sang kaisar yaitu Kaisar Qian alias ayahnya Zhou Hong. Zhou Hong ingin mengucapkan kata-kata perpisahan kepada ayahnya, tetapi ayahnya memberitahu kepada Qinan bahwasanya ia baik-baik saja. Ia juga akan memastikan bahwasanya kekaisaran Qian akan aman berada di tangannya untuk sementara waktu sampai Zhou Hong telah siap untuk menjadi penerus dari Kaisar Qian. Kemudian pun kita berpindah di sebuah tempat pedesaan yang tampak sekarang para warga di sana sedang mengeluh karena mereka sekarang yang kecapean setelah mereka memanen tanaman mereka karena musim ini merupakan musim panen. Namun di saat itu mereka melihat adanya benda yang terbang di atas udara dan di sini mereka berdua berpikir merupakan burung, tetapi orang lainnya menganggap bahwasanya benda itu merupakan layang-layang. Tetapi padahal itu merupakan seorang kultivator. Para kultivator tersebut mendarat ke tempat mereka dan ternyata orang tersebut merupakan Chen Hao bersama dengan anggota sekte darah. Dan ternyata Chen Hao dulunya berasal dari kampung Chenjuan juga sama seperti mereka. Para warga itu pun menyambut kedatangan Chen Hao dengan begitu gembira dan mereka bangga kepada Chen Hao karena Chen Hao sekarang telah tumbuh menjadi seorang kultivator yang kuat. Chen Hao mengatakan bahwasannya hal tersebut juga karena bantuan dari para warga yang telah mendukungnya. Mereka bangga kepada Chen Hao dengan memukul pundaknya Chen Hao yang hal ini membuat Chen Hao merasa tidak nyaman. Dan di saat para warga lainnya yang ingin memukul pundaknya Chen Hao juga, Chen Hao dapat menghindarinya. Lalu Chen Hao memberitahu alasan kenapa dirinya berada ke sini, yaitu dengan Chen Hao yang ingin balas budi kepada para penduduk desa yang telah menyelamatkannya dari yatim piatu dulu. Dengan di sini Chen Hao membawa gurunya yang akan memberikan mereka hadiah kepada mereka semua. Sang guru juga mengatakan bahwasanya ia juga berniat untuk memberikan hadiah kepada para penduduk desa. Para penduduk desa yang mendengar itu pun sangat bersemangat dan mereka tidak sabaran hadiah apa yang akan mereka dapatkan. Tetapi Chen Hao meminta kepada mereka semua untuk segera memanggil para penduduk desa lainnya karena para penduduk desa lainnya juga akan mendapatkan hadiah dari gurunya juga. Para penduduk desa yang mendengar itu pun dengan bersemangat memanggil para penduduk lainnya.
Dan di saat itu tiba-tiba saja adanya seorang kakek tua yang merupakan kepala desa juga datang menyambut kedatangannya Chen Hao dengan sangat begitu bersemangat. 你可别下不了手。怎么回来了？真的是你呀！ Dan juga ikut-ikut menepuk pundaknya Chen Hao yang semakin membuat Chen Hao merasa kesakitan. Chen Hao juga langsung diajak oleh sang kepala desa untuk pergi ke tempat kediamannya. 这干嘛？来来来！哎呀，行了行了， Sang kepala desa mengatakan bahwasanya ia akan segera mempersiapkan makanan yang enak untuk mereka berdua. Tetapi Chen Hao mencoba untuk memberitahu kepada kepala desa bahwasanya mereka berdua sekarang memiliki urusan lain yang penting. Tetapi kepala desa tetap mencoba untuk memaksa mereka. Gurunya Chen Hao juga mengatakan bahwasanya mereka semua telah meninggalkan kenikmatan dunia 我们真的还有事儿。 就在我家吃饭。是人间烟火。 dan tidak ingin melakukan pesta seperti manusia biasanya. Sang kepala desa tetap memaksa mereka berdua dan setelah itu pun sang kepala desa menutup pintu gerbang di sana. Tetapi ternyata sang kepala desa hanya berpura-pura saja untuk mengundang mereka berdua 村长，你 凡人惊血了。 karena alasan sebenarnya sang kepala desa ingin bertanya kepada mereka apakah mereka ingin menyedot esensi darah manusia dari penduduknya. Chen Hao yang mendengar itu pun sangat panik karena ia tak menyangka bahwasannya rencana mereka telah ketahuan. Gurunya Chen Hao membenarkan hal tersebut, tetapi gurunya Chen Hao juga memberitahu bahwasannya orang yang akan menyedot esensi darah manusia itu bukanlah dirinya, melainkan muridnya yaitu Chen Hao. Sang kepala desa yang mendengar itu pun sangat kecewa kepada Chen Hao karena Chen Hao dengan tidak teganya akan melakukan hal tersebut kepada para penduduk desa yang dulunya telah membantu Chen Hao. Sang guru menjawab bahwasanya hal tersebut merupakan hal yang wajar bagi dirinya karena untuk bisa menuju jalan keabadian maka harus ada nyawa yang dikorbankan. 你真的下得去手？ 几条人命。 Sang kepala desa merasa sangat kecewa kepada Chen Hao karena sang kepala desa dari dulu telah memiliki harapannya besar kepada Chen Hao dapat membantu penduduk desa. Tetapi Chen Hao yang mendengar itu justru marah kepada sang kepala desa dan langsung menyerang sang kepala desa. 别踢他， 亏了一些。 别在我面前。 Tetapi tak disangka sang kepala desa dapat menangkis serangannya Chen Hao menggunakan kekuatan spiritualnya. Hal itu pun membuat Chen Hao sangat kaget karena ia tak menyangka jika sang kepala desa merupakan seorang kultivator. Tetapi gurunya Chen Hao juga menyadari bahwasanya teknik yang telah digunakan oleh kepala desa merupakan teknik dari darah kegelapan. Hal itu pun membuat Chen Hao sangat kaget karena ia tak menyangka jika kepala desa berasal dari klan jahat dulunya. 你也是修士，你 Sang kepala desa menyuruh kepada mereka berdua untuk tidak lagi mengganggu penduduknya dan menyuruh kepada mereka berdua untuk segera pergi. Jika tidak, maka ia akan menghabisi mereka dan juga kepala desa sangat yakin bahwasanya ia memiliki 18 cara untuk mengakhiri nyawa mereka. 你区区一个普通长老，还不快滚！ Guru Chen Hao tidak takut ancaman dari sang kakek kepala desa, ia justru menantang kepada kakek kepala desa untuk melakukannya sekarang. Karena ternyata Guru Chen Hao telah mengakui bahwasanya dulunya sang kakek kepala desa telah melakukan sumpah surgawi, yaitu sebuah sumpah pada sekte darah yang dimana tidak boleh melukai anggota sesama. Dan ternyata Guru Chen Hao mengetahui bahwasanya sang kakek kepala desa ini merupakan mantan anggota dari sekte darah bernama Penetua Agung Bayangan Darah. Chen Hao yang mendengar itu pun sangat kaget dan juga tidak menyangka. Guru Chen Hao juga merasa puas karena akhirnya dirinya bisa bertemu dengan Penetua Agung Bayangan Darah setelah mendapatkan hukuman dari sekte darah dulunya. 你判除血煞宗之后，我说的对吗？ Sang kakek kepala desa yang mendengar itu hanya bisa mengeluh karena ia juga mengetahui bahwasanya ia juga akan mendapatkan akibat ini. Dan lalu Guru Chen Hao pun maju menyerang Penetua Agung Bayangan Darah. Sedangkan di tempat dari kapal terbangnya Baichang terlihat He Tian sekarang yang sedang berlatih. Tetapi di tengah pelatihan itu, He Tian tiba-tiba saja mengalami sakit di bagian dadanya. Hal ini pun membuat Canggeng khawatir dan bertanya kepada He Tian apa yang sedang terjadi. 师兄，
怎么了？ Sedangkan di lain sisi, ternyata Penetua Agung Bayangan Darah sekarang telah mengalami luka akibat diserang oleh gurunya Chen Hao. Sang kepala desa tetap mencoba menyujuk kepada Chen Hao untuk bertobat dan melakukan jalan yang benar karena sang kakek kepala desa telah berharap kepada Chen Hao dapat memilih jalan yang lebih baik daripada dirinya. Tetapi gurunya Chen Hao menyuruh kepada Chen Hao untuk tidak mendengarkan perkataan dari kakek tersebut dan melanjutkan rencana mereka untuk melakukan penyerapan esensi darah kepada para penduduk desa. 不要忘记初心。岂止100个陈家村，你有什么资格？ Tetapi di saat itu tiba-tiba saja sang kepala desa justru ingin menghentikan mereka dan mengorbankan dirinya sendiri untuk para penduduk desa. Menyuruh kepada mereka untuk tidak mengganggu penduduk desa dan biarkan dirinya sendiri yang menjadi pengorbanan bagi mereka untuk darahnya diambil oleh Chen Hao. Tampaknya sang kakek benar-benar melakukan hal tersebut karena setelah itu dari kediamannya sang kakek mengeluarkan sinar cahaya merah yang sangat terang. 不要学我，会我的精血传给你。 Sedangkan di tempatnya Bai Chang sekarang merasa sangat lega karena dirinya telah sampai di rumahnya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Penetua Ge datang ke tempatnya Bai Chang menyarankan kepada Bai Chang untuk merekrut seorang murid yang telah ia temukan. 我给你找了个好徒弟。终于回来了。上校，上校， Karena Penetua Ge sangat yakin bahwasanya murid ini sangatlah berpotensi menjadi murid berbakat dari sekte abadi mereka. Bai Chang yang masih belum mengetahui apa yang terjadi meminta kepada Penetua Ge untuk menjelaskan kepada dirinya. Penetua Ge pun menjelaskan kepada Bai Chang bahwasanya murid ini 这孩子到底是怎么回事？ telah ia temukan di pinggir jalan yang sedang tersesat untuk mencari sekte Qinglian. Tetapi ia malah datang ke tempat dari sekte abadi mereka. Dan Tetua Ge lebih terkejut lagi bahwasanya murid ini mengenali istrinya yaitu Xiaolin. Hal ini pun membuat Tetua Ge berpikir bahwasanya orang ini merupakan keturunannya alias anaknya karena Tetua Ge juga merupakan seorang buaya darat yang memiliki banyak kekasih. Dan lagi anak ini entah mengapa tidak mengingat apapun termasuk ayahnya, yang semakin membuat Penetua Ge sangat yakin bahwasanya anak ini merupakan putranya. 你怎么会知道？ Bai Chang yang mendengar itu pun merasa kasihan kepada Penetua Ge dan ia akan membantu Penetua Ge dengan menerima anak itu. Bai Chang pun menyuruh kepada seluruh muridnya untuk berkumpul berkenalan dengan murid barunya yang di sini Bai Chang menyebutnya dengan nama Mu saja karena Bai Chang juga tidak mengetahui siapa namanya dan juga Bai Chang 这事儿先包在我身上。这个可 tidak bisa menggunakan nama marga dari Tetua Ge agar derajat dari Tetua Ge tidak turun di hadapan para murid lainnya. Sishuan bertanya kepada Bai Chang siapa nama kepanjangan dari Mu ini. Bai Chang yang mendengar itu pun panik karena ia tidak sempat untuk memikirkan hal tersebut, tetapi Penetua Ge langsung menjawab bahwasanya namanya adalah Mu Jian. 就是你们的师弟了。就叫木九寒。 Tetapi setelah itu pun juga alur cerita dari serial Donghua Hidden Sekte episode ke-28 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 我给你找了个好徒弟。终于回来了。上校，上校，这孩子到底是怎么回事？ 你怎么会知道？ 这事儿先包在我身上。这个可就是你们的师弟了。就叫木九寒。现在可出息了啊！哎呦呦，这孩子。 你可别下不了手。